Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas satu aplikasi dari Ranshop, yaitu aplikasi kredit. Di mana aplikasi kredit ini adalah aplikasi untuk mencatat data transaksi pinjaman uang ya, transaksi kredit. Kreditnya bisa dibuat secara fleksibel, jadi kalian bisa buat beberapa jenis kredit, misalkan kredit uang, kredit barang, atau kredit apapun itulah ya. Nanti di data masternya ada jenis-jenis kredit dengan aturan-aturan yang kalian buat. Misalkan untuk kredit A itu bunganya 5%, untuk kredit B bunganya 2% dan selanjutnya. Lalu di dalamnya nanti ada entry data nasabah, ada entry data survei, lalu pengajuan baru ke transaksi kreditnya guys. Di situ nanti langsung akan di-generate angsuran kredit per bulan berdasarkan bunga dan tenor serta biaya-biaya yang dikenakan seperti provisi, ada biaya administrasi, biaya perangko dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja ke aplikasi. Dari tampilan seperti ini kalian tinggal klik lanjutkan atau lakukan registrasi kalau punya nomor lisensinya ya. Untuk sementara ini saya lanjutkan. Passwordnya juga admin. Secara default semua aplikasi yang Ransup keluarkan itu usernya admin dan passwordnya admin huruf kecil ya. Untuk mengganti username dan password kalian masuk ke pengaturan lalu ke operator. Dan yang admin tidak bisa dihapus guys, kecuali diubah. Jadi kalian bisa rubah password si admin di menu pengaturan operator. Untuk menambah user kalian tinggal klik user baru, misal A ya. Username-nya A, lanjut. Nah, di sini bisa memilih hak akses sesuai akses yang kalian tentukan. Tipenya tidak boleh admin karena admin cuma ada satu. Yang boleh dipilih adalah operator, supervisor, dan gudang ya. Misalkan operator, kalian bisa kasih hak aksesnya semuanya atau bisa dipilih beberapa menu yang sesuai dengan aksesnya mereka. Misalkan saya kasih data nasabah, berita survei, cetak kartu, nama karyawan, pinjaman baru, misalkan sampai setelah angsuran. Passwordnya sama A, lalu simpan. Kita coba logout, login menggunakan A. Maka menu yang ditampilkan adalah menu-menu yang tadi kalian pilih. Oke. Karena kita akan mencoba semua menu, kita balik lagi ke user admin guys. Untuk versi yang medium ini ada menu tambahan atau menu tambahan yaitu akunting. Tapi akuntingnya di sini masih manual. Artinya semua transaksi belum auto posting ke akunting. Ada versi yang di atas ini sudah auto posting. Dari transaksi kredit itu langsung masuk ke jurnal ya. Output akhirnya nanti bisa membuat neraca rugi laba buku besar dan jurnal umum secara otomatis itu untuk versi yang di atasnya yang versi 2011 ini. Oke, kita langsung aja ke menu-menu. Menunya di sini pertama ada data master, ada transaksi, ada akuntansi, ada laporan dan pengaturan. Sementara di data master ada data nasabah, berita acara survei, cetak ulang kartu angsuran, dan daftar nama karyawan. Di transaksi juga di sini tidak terlalu banyak, cuman pinjaman dan setoran angsuran. Jadi cuma dua menu ya. Untuk aplikasi standar, jadi hanya ada data nasabah dan data transaksi pinjaman serta laporan. Laporannya terdiri dari laporan data pinjaman, tunggakan, rekapitulasi tunggakan. Jadi cuma ada 3 menu secara garis besar. Untuk akunting ini menunya ada di versi yang medium ya. Oke, langsung saja ke modulnya. Pertama di data master ada data nasabah. Data nasabah ini adalah data calon atau peminjam kredit, di mana datanya bisa ditambahkan langsung di daftar nasabah ini dengan cara klik tambah, dan untuk mengubah data kalian tinggal klik ubah.
di mana datanya tidak semuanya wajib diisi, yang wajib diisi hanya nomor nasabah ya. Ini nomor nasabah wajib diisi, yang lain-lainnya tidak dikunci harus diisi. Jadi kalian bisa isi atau tidak, tapi sebaiknya diisi guys. Karena data ini akan dipakai oleh orang analis untuk mengaksesnya atau tidaknya dalam pencairan pinjamannya. Lalu di tombol berikutnya di sini ada hapus. Hapus di sini adalah untuk menghapus data nasabah. Tapi kalau nasabahnya sudah masuk ke transaksi, ini tidak bisa dihapus guys. Nah, itu untuk menghapus data ya. Lalu di sini ada survei. Survei itu adalah data dari hasil survei pihak surveyor. Nah, nanti surveyor akan membuka form survei ini, lalu mengisi data sesuai hasil survei di lapangan, guys. Jadi di sini sangat banyak sekali yang harus diisi. Data pribadi terdiri dari status tinggal, keluarga, jenis kelamin, lalu di sini ada kewajiban persyaratan, ada blanko permohonan ada atau tidak ya seperti ini. Jadi isinya di sini ada atau tidak gitu. Fotokopi identitas pribadi, nomor KTP-nya, lalu di sini statusnya ada atau tidak KTP-nya gitu ya. Terus fotokopi KK, fotokopi rekening tabungan dan lain-lain. Di sini banyak sekali data usaha, analisa salon pembiayaan, nanti siapa. Terus di sini juga ada data analisis jaminan. Nah, nanti jaminannya boleh pilih yang sudah ada atau bisa ketik manual ya di sini. Ini secara default ada pilihan BPKB dan sertifikat. Sertifikat itu isinya bisa sertifikat rumah, pekarangan sawah lainnya, atau apapun di sini kalian bisa ketik ya. Semua yang sifatnya inputan bisa diinput manual guys ya. Lalu di sini foto jaminan. Nah, foto jaminan ini bentuknya tabel. Jadi kalian bisa isi beberapa, tidak terbatas nih. Oke, selanjutnya di sini ada cetak. Cetak itu untuk mencetak data nasabah seperti grid ya. Data nasabah secara default seperti ini. Dan kalian untuk mengolah data kalau mau membuat format sendiri bisa gunakan ekspor. Jadi ekspor itu ke Excel. Nah, ini contohnya. Jadi benar-benar data mentah. Jadi ada beberapa kolom yang tidak dipakai dan ada yang dipakai. Jadi kalian tinggal pilih mana yang dipakai dan tidak, tinggal dihapus-hapus ya. Ini benar-benar bahan mentah untuk kalian olah. Itu contoh ekspor data. Selanjutnya di sini ada bentuk pencarian anggota. Pencariannya itu bisa berdasarkan nomor nasabah atau berdasarkan nama. Dan ini sekalian berfungsi untuk pengurutannya. Jadi ketika diklik urut nomor nasabah, maka data ini akan diurut berdasarkan nomor ini. Ketika teman-teman klik nama nasabah, maka diurut berdasarkan nama. Sekalian berfungsi untuk pencarian juga. Jadi kalau dipilihnya nama nasabah, teman-teman harus ketik di sininya nama. Misalkan Asep. Nah, maka nama yang ada nama Asepnya akan muncul. Itu untuk pencarian. Nah, di sini ada naik turun. Jadi kalau pilihnya nama terus di sini klik naik, berarti artinya dari huruf paling besar ke huruf paling kecil. Nah, ini dibalikin ya. Jadi Y ke W ke T dan seterusnya. Jadi descending. Kalau tidak di checklist itu urutannya berarti ascending dari A ke B ke Z. Terus di sini ada status nasabah. Jadi kalau di checklist tidak aktif, di sini akan muncul daftar nasabah yang tidak aktif. Lalu tidak ACC juga sama, yang tidak di ACC. Ini kebetulan di ACC semua jadi muncul gitu ya. Terus yang kedua di sini ada berita acara survei. Nah, ini hampir sama dengan menu yang survei ini. Tapi yang survei di sini adalah data yang kalian sorot. Jadi ketika kalian sorot Asep Hermawan, klik survei, maka ini adalah data Asep Hermawan. Berbeda dengan berita secara acara survei yang di luar ini adalah ketika teman-teman akan menginput data survei yang baru. Nah, jadi belum ada nama ya. Namanya diisi di sini, alamat, nomor pengajuan, tanggal, guna pengajuan, bla 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 di sini ya dimasukkan semuanya. Nanti secara default si data nasabah ini akan masuk ke data nasabah yang di sini. Tapi statusnya belum di-approve guys, belum di-ACC. Oke, lanjut. Yang ini kita lewat dulu karena ini harus dilakukan transaksi peminjaman dulu. Langsung ke daftar nama karyawan.
Data karyawan ini akan dipakai untuk memfilter data di laporan pinjaman, guys. Jadi nanti di sini ada statusnya, jabatannya. Si karyawan itu bagian apa? Bagian supervisor, ada kolektor, ada surveyor, ada sales. Jadi dibikin grup karyawan. Selanjutnya masuk ke menu transaksi. Di sini langsung masuk ke pinjaman baru atau kredit baru ya. Tapi sebelum masuk ke pinjaman baru, teman-teman harus masuk dulu ke jenis pinjaman, di mana di sini adalah pengaturan untuk jasa atau bunga pinjaman. Pinjamannya namanya mingguan, jasanya 2,5%, maksimum cicilan 12 minggu, jumlah hari ada 7. Jadi untuk menentukan perhitungan bunga nantinya. Lalu di sini misalkan ada bulanan, bunganya 5%, maksimum cicilan 10. 10 di sini berarti 10 bulan. Lalu jumlah hari dalam satu bulan itu berapa hari? Seperti itu ya. Jadi kalian bisa setting seperti ini atau bisa setting seperlunya. Disesuaikan dengan sistem yang berjalan saat ini. Oke, ini hanya untuk contoh. Kita pakai yang sudah ada aja. Setelah kalian setting jenis pinjaman, lalu setting update tanggal angsuran. Nah, ini harus diupdate per hari ya. Misalkan mau per bulan, berapa kali pinjamannya, misalkan setahun ya, ini 12 bulan. Kita set. Maka di sini akan di-generate tanggal angsuran untuk si customer. Berarti 12 bulan, tadi harinya di settingnya 30, berarti dari tanggal 29 langsung ke tanggal 1, dari tanggal 1 ke tanggal 31, 30 lagi ya. 30 di sini hari Minggu itu tidak akan masuk, guys. Otomatis akan terseleksi secara otomatis. Nah, gimana kalau ada hari libur nasional? Nah, di sini teman-teman harus bisa edit sendiri nih. Misalkan di tanggal ini adalah, libur, maka harus dioper ke tanggal 30 misalkan ya. Jadi ada selisih 1 hari, gitu. Itu fungsinya pengaturan tanggal angsuran. Setelah di-set lalu simpan, lalu ditutup. Nah, setelah selesai setting jenis pinjaman dan update angsuran, tanggal angsuran, teman-teman langsung masuk ke setting biaya dan simpanan. Di sini harus masukin admin, password, administrator ya. Nah, di sini teman-teman harus menentukan nih, biaya provisinya itu berapa, itu kalau ada, kalau tidak ada boleh dikosongkan. Misalkan biaya provisi 150.000, biaya operasional misalkan nol, biaya administrasi misalkan 50.000, biaya survei misalkan 100.000, dan lain-lain ya. Setelah diisi lalu klik simpan. Selanjutnya silakan langsung masuk ke transaksi pinjaman baru. Nah, di sini juga akan dikonfirmasi lagi, atur tanggal angsuran. Ini akan selalu muncul ketika teman-teman membuat transaksi baru ya. Gunanya buat mengingatkan dan buat ngecek apakah tanggal angsurannya sudah sesuai atau belum. Dan jenis pinjaman mana yang akan dipakai. Oke, setelah pengaturan tanggal angsurannya betul, silakan di close. Maka teman-teman akan diarahkan ke form transaksi pencairan pinjaman di sini ya. Sebelum melanjutkan pengisian formnya, teman-teman lihat di bagian atas, di sini ada transaksi baru, lalu ada tab persyaratan, lalu di sini ada berkas-berkas, dan ada histori nasabah. Jadi kalau ada nasabah yang belum lunas, teman-teman bisa cek di sini untuk menganalisa rasio dalam pembayarannya bagus atau tidak di ACC atau tidak di ACC, seperti itu ya guys. Oke, kita balik lagi ke transaksi baru. Di sini teman-teman bisa melakukan input data nasabah baru atau bisa juga mengambil nasabah yang sudah pernah pinjam. Jadi tinggal klik nasabah lama lalu pilih, misalkan di sini saya pilih Asep Hermawan. Nah, jadi secara otomatis datanya ini akan terisi semuanya. Nomor perjanjiannya ini sudah otomatis, nomor serinya juga sudah otomatis, nomor rekeningnya juga otomatis yang sebelumnya dipakai lagi, lalu jenis pinjaman bisa juga dipilih lagi, yang bulanan jasanya 5%, ini sudah otomatis dari settingan jenis pinjaman tadi. Lalu maksimal angsuran itu 10 bulan. Nah, ini 10 bulan ini adalah
ngebaca dari aturan yang tadi, dari pengaturan tadi ya, 10. Jadi kalau lama angsurannya 12, sementara di sini aturannya 10, maka ini tidak akan di-ACC. Jadi dia maksimalnya harus 10. Tanggal jatuh tempo ini adalah tanggal paling akhir tanggal pelunasannya, tanggal pelunasan si nasabah. Jadi dengan tenor 10 bulan dari tanggal sekarang, maka jatuhnya akan di tanggal 26 bulan 10 2021. Lalu di sini masukin plafon, misalkan 10 juta. Nah, ini biaya provisinya tadi sudah diisi ya. Ini secara default diisi 2%. Ini bisa juga diedit, maka akan masuk ke settingan yang tadi ya. 150.000 biaya yang tadi semuanya dinolin, jadi yang tadi itu default, default saja ya. Jadi kalau mau diisi, di sini bisa juga diisi manual. Oke, lalu masuk ke anggunan. Nah, anggunan di sini boleh diisi, boleh tidak, karena secara data di data surveyor tadi sudah diisi ya, di data nasabah sebelumnya. Terus di sini kolektor. Nah, ini kolektor yang ini surveyor sama survei sales ini ngambil datanya di data karyawan tadi. Jadi kalau diisi teman-teman di sini tinggal pilih. Penyimpanan berkas ini bisa dikosongkan karena di sini ada juga nih berkas-berkas ya. Berkasnya bisa berupa file, misalkan file A ini misalkan tentang apa, perjanjian apa gitu ya. Tambah lagi ini ada surat rujukan apa, tambah lagi misalkan ada file apa ini yang berhubungan dengan data pinjaman, ini bisa dibuka. Jadi kalau mau ngebuka teman-teman tidak usah ke Explorer lagi, tinggal di sini pilih lalu open, maka akan ngebuka ya filenya. Ini database juga sama, misalkan open, ini akan ngebuka dengan sendirinya guys. Jadi mudah sekali ya untuk penyimpanan berkas-berkas yang berhubungan dengan data nasabah ini. Jadi tidak bingung ya. Lalu sebelum disimpan teman-teman juga bisa cek dulu nih histori nasabahnya. Oh, berarti yang namanya Asep Hermawan ini masih punya pinjaman nih. Lama pinjamannya 6 hari, bayarnya 0, belum pernah bayar ya, dia nunggak 100%. Kenapa 100%? Karena kan sekarang tahun 2020, dia harus lunas 2012, sementara sekarang 2020, jadi udah melebihi dari rasio. Nah, gitu ya, ini fungsinya buat pengecekan. Jadi kemungkinannya Pak Asep ini kalau di realnya itu tidak di-ACC ya, karena pinjaman sebelumnya juga ya belum selesai, seperti itu. Baru terus kalau ngelihat ke data berkasnya juga bisa dilihat lagi, walaupun datanya sudah bertahun-tahun ini bisa dilihat. Persyaratannya sama, ini sama juga ya file sifatnya. Misalkan tambah KTP, strip misalkan nomornya berapa, nah di sini statusnya ada. Nah, gitu ya. Jadi banyak untuk ngisi data-data yang berhubungan dengan nasabah, bisa di data surveyor, bisa juga di data pinjaman ini. Kenapa ada double ya? Di data surveyor ada, di sini harus ngisi juga. Karena data surveyor itu adalah data awal, data yang pertama. Ada kemungkinan di transaksi berikutnya, nomor KTP, terus berkas-berkasnya itu berbeda juga ya. Jadi setiap peminjaman baru, teman-teman harus mengisikan KTP atau berkas-berkas yang lain yang berhubungan dengan nasabah gitu guys ya. Karena ada kemungkinan dan pasti banyak kemungkinan itu pasti berubah. Oke, setelah selesai pengisian datanya lalu klik di sini simpan. Data berhasil disimpan, oke. Setelah disimpan teman-teman bisa masuk ke perjanjian dan lain-lain. Nah, di sini akan dicetak beberapa perjanjian yang formatnya ini disesuaikan dengan, format yang teman-teman punya. Ini kebetulan bekas koperasi yang standar di sini, maka formatnya yang dipakai di sini. Surat-surat yang akan dicetak diantaranya perjanjian pinjaman, surat kuasa, surat perjanjian berdasarkan agama, surat kuasa penuh pengambilan barang, tanda terima barang, titipan, kwitansi saldo. Nah, ini kalau tidak dipakai teman-teman bisa no.
atau bisa juga yes. Kalau yes dia langsung nge-print, bentuknya seperti ini, dan ini semuanya bisa dirubah ya. Nama perusahaannya dirubah, surat perjanjian dirubah, tapi kata-katanya ini sudah fix seperti ini guys. Jadi kalau teman-teman mau dirubah, nanti ada kena biaya custom perubahan dokumen. Kalau mau langsung dari sistem ya dokumennya, ini seperti ini. Jadi udah langsung satu paket ya. Yang pertama di sini ada surat perjanjian pinjaman, isinya seperti ini. Nilainya ini udah otomatis ya keisi semua nanti, sama tanggal-tanggalnya, lalu biaya pinjaman bla 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 tadi sudah diisi, lalu di sini pertanggungjawabnya, yang menyetujui, terus di sini nama koperasi, ini semuanya ada di settingan pengaturan. Lalu di sini ada surat surat kuasa untuk penjual, di mana formatnya ini udah fix seperti ini, jadi teman-teman kalau mau merubah harus request ke tim kita. Ini ada KSP bla bla bla, itu bisa dirubah ya yang seperti ini. Terus pasal-pasalnya silakan dibaca, kalau cocok boleh dipakai, kalau tidak ya harus custom dirubah, kecuali nilai uang seperti ini baca dari sistem ya. Nilai uang, terus di sini ada tanggal, ada bulan, itu udah otomatis dari inputan kita semuanya. Oke, nah ini contoh surat kuasa penuh pengambilan barang. Nah ini untuk pengambilan barang. Jadi nanti tadi diisinya nomor KTP, terus data nasabahnya ini, lalu ada tanda tangan, lalu selanjutnya di sini ada kwitansi. Kwitansinya jadi cairnya adalah 9.700.000 karena dipotong dengan biaya-biaya yang ini guys ya. Oke, materai, lalu di sini kwitansinya ada 2, yang pertama kwitansi 9.700.000-nya dan yang kedua kwitansi secara keseluruhan 10 juta. Lalu di sini ada tanda terima barang titipan, kan ada jaminan ya, kalau ada jaminan nanti ada di-print tanda terimanya juga, udah segitu. Ini secara dokumennya, di mana dokumen ini teman-teman bisa juga membuat dokumen secara manual. Nah ini satu lagi, ada surat perjanjian berdasarkan agama, tapi di sini harus dipilih nih. Misalkan Islam, simpan, yes. Nah, di sini cetak lagi, tapi ini kan tadi sudah cetak, jadi no saja. Lalu cetak perjanjian agama, yes. Nah, ini akan muncul. Jadi kalau agama Islam formatnya seperti ini, ya. Kalau selain Islam ya, nah, ini formatnya seperti ini. Ada kitab Injil, bla bla bla, seperti itu. Lalu selanjutnya teman-teman bisa juga mencetak buku angsuran. Nah, ini seperti ini. Tadi pinjamnya kan 10 kali, jadi otomatis di sini akan di-generate tanggalnya 10 kali. Tinggal di sini cetak. Nah, ini seperti ini contohnya ya, buku angsurannya nih. Jadi biasanya di-print di kertas yang tebal, ini dipegang oleh nasabah. Nanti kalau sudah bayar dicap, 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 dan seterusnya begitu guys ya. Oke lanjut, sudah selesai untuk transaksi pencairan pinjaman. Tinggal kita masuk ke laporan dulu ya, ke laporan data pinjaman. Kita lihat laporan yang barusan. Nah, di sini sudah ditampilkan data lama ya, ini merah semua karena jatuh tempo ya. Datanya tahun 2010, sangat lama sekali guys. Nah, ini yang baru yang barusan, putih, normal. Jadi biar tidak terlalu banyak kita filter per tanggal sekarang saja guys. Nah, ini cuma ada satu ya. Berarti ada pasep lamanya tenornya itu 10, bayarnya 0, sisa 10 kali. Pinjamannya 10 juta, jasanya 5 juta, provisi biaya ADM survei, maka sisa pokok 10 juta, sisa jasanya masih 5 juta ya, karena belum pernah bayar, di sini masih banyak. Lalu total sisa, jadi total pinjamannya itu adalah 15 juta, 10 ditambah 5 juta. Penaltinya masih kosong, tunggakannya masih kosong, dan rasionya 0. Nah, ini nomor perjanjian ya. Jatuh tempo terakhir harus lunas itu tanggal 26 bulan 10. Oke, kita lanjut ke bagaimana cara pembayaran angsurannya. Yang dibutuhkan untuk angsuran adalah nomor rekening ini guys ya. Jadi tinggal copy,
Oh, sebelum ke angsuran kita lihat dulu di atas itu ada beberapa tab. Yang pertama ada tab rincian pembayaran. Jadi tab ini sama dengan ini, pembayaran angsuran. Jadi kalau pernah bayar nanti masuknya di sini datanya. Lalu ada juga buku angsuran. Nah, ini buku angsuran sudah di-generate oleh sistem. Nanti untuk tagihan yang pertama adalah tanggal 29 bulan 1, tanggal realisasinya nanti tanggal berapa, nomor buktinya berapa, pokok berapa, jasa berapa, denda, penalti, dan lain-lain. Jadi nanti ini akan terisi otomatis ketika setelah melakukan pembayaran. Dan di bulan-bulan berikutnya sama ya, ini terisi sampai penuh, sampai sini baru lunas. Tapi sebelum ke pembayaran, di sini masih banyak tombolnya di atas ya, gunanya untuk apa saja. Yang pertama periode, ini untuk memfilter data berdasarkan periode, bisa per hari, per bulan, atau per minggu. Yang kedua refresh untuk data, membuka data ya. Dan di sini ada kredit baru itu untuk pencairan juga, ya, sama ya. Jadi selain di sini, bisa juga lewat laporan lalu masuk ke kredit baru. Ini untuk input. Lalu di sini ada ubah. Nah, ubah itu untuk merubah data. Tapi syaratnya si transaksi ini belum melakukan pembayaran angsuran ya. Kalau sudah melakukan pembayaran angsuran itu tidak bisa dirubah. Jadi untuk merubah tinggal klik ubah. Jadi password di sini bisa admin atau supervisor. Makanya tadi di operator itu ada settingan untuk supervisor. Dia punya akses untuk merubah data ya kalau supervisor selain admin. Nah, ini data yang tadi di-input dimunculkan lagi, teman-teman silakan rubah lalu simpan lagi. Itu untuk merubah data, klik ubah, lalu di sini ada hapus untuk menghapus data. Jadi ini bisa dihapus, guys. Ya, sama masukin password admin. Lalu di sini ada tunggakan. Tunggakan di sini adalah untuk mencetak laporan-laporan yang tertunggak per tanggal berapa. Misalkan per tanggal 30 sama dengan tanggal ini atau dari tanggal 30 ke bawah. Misalkan dari tanggal 30 ke bawah, yes. Jadi di sini bisa difilter yang tunggak saja nih, yang jatuh tempo. Nih, ini yang jatuh tempo nih. Ya, 2011 semuanya. Rasionya 100%. Tunggakan pokok nih keluar nih, 187.000, tunggakan bunga 75.000, bla bla bla. Oke. Nah, di sini penaltinya kenapa nol? Karena penaltinya tidak ada hitungan, jadi manual berdasarkan inputan dari si operatornya. Lalu di sini ada penghapusan. Nah, di sini fungsi penghapusan adalah untuk misalkan transaksi ini, oh ini sudah tidak mungkin bayar gitu ya. Walaupun sudah dipaksakan gimana tidak mungkinlah ini bayar. Maka di sini ada penghapusan. Penghapusan itu jadi si saldonya itu dinolkan, tagihannya dinolkan. Jadi nama Evi. Nah, jadi si Evi tadi sudah dianggap lunas. Jadi kalau kita lihat di yang lunas, maka Evi sudah masuk ke sini tuh ya. Tapi tetap statusnya merah. Cuman di sini, sisanya sudah dianggap tidak ada gitu ya, sudah dihapuskan. Nah, adapun yang abu-abu ini artinya yang lunas. Jadi kalau yang sudah lunas abu-abu nih, ini lunasnya lunas normal. Nah, untuk cetak di sini ada beberapa jenis. Pertama ada laporan data pinjaman. Nah, ini rekapnya, rekap per nomor pinjaman. Ini di grup mah by tanggal, kalau kita grupnya by apa ya, di grup misalkan di grupnya by nama, by apa ya, nomor rekening, tanggal dasarnya, nomor bayar. Coba per tanggal, per nama kolektor aja ya, cetak data pinjaman. Nah, ini akan di grup per nama kolektor atau supplier bebas. Nah, ini kebetulan tidak diisi jadi kosong ya. Jadi ini adalah sebuah transaksi pinjaman yang sudah diinput. Di sini ada lama, ada bayar, sisa, plafon, jasa sebelah, sisa pokok, sisa jasa, tunggakan pokok, tunggakan jasa, dan jatuh tempo. Jadi cukup detail ya untuk menganalisa data. Di sini teman-teman cukup melihat satu laporan ini. Nanti di bawahnya akan ditotal. Lalu selanjutnya di sini ada cetak laporan data pinjaman rinci. Nah, ini per faktur jadi lengkap nih. Jadi ada alamat, ada kota, ada telepon. Lebih dilihatnya nih piutangnya ini. Jadi untuk penagihan, fungsinya ini
format untuk nagih. Lalu juga ada buku buku pinjaman nasabah. Nah, ini untuk bukunya. Lalu di sini ada potongan per nasabah. Nah, ini potongan per bulan per nasabah. Jadi bisa tahu ya, angsuran pokoknya segini, angsuran jasnya segini. Lalu juga ada cetak ulang kartu angsuran. Nah, ini untuk mencetak ulang. Oke, itu untuk laporan. Lalu di sini ada laporan tunggakan per nasabah. Ini untuk mengecek yang nunggak aja. Jadi laporan di sini adalah laporan yang rasionya 100%. Semuanya nih muncul di sini. Terus ada juga di sini laporan rekapitulasi rekapitulasi tunggakan. Nah, ini direkap. Ya mungkin segitu aja ya untuk, transaksi pinjaman. Jadi intinya di sini yang harus diperhatikan adalah data nasabah, lalu masuk ke data pinjaman dan laporan data pinjaman nasabah, di mana di sini banyak sekali itemnya, teman-teman bisa dimodifikasi sendiri ya. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan bagaimana cara posting dari semua transaksi pinjaman ini ke akuntansinya. Oke, segitu aja dulu sedikit, gambaran mengenai aplikasi kredit yang dikeluarkan oleh Ranshop Manajemen. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.